Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gema Andika Ainuriski, guru kelas 6 di UPTD SPF SDN Pejaten 1, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil refleksi aksi 1 pada modul motivasi dan merdeka belajar. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini yaitu 1. Refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 2. Berbagi pengalaman kepada rekan pendidik lainnya terhadap apa yang telah dipelajari dan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Melalui modul motivasi dan semangat belajar, hal baru apa saja yang sudah saya pelajari tentang motivasi dan semangat belajar? Motivasi merupakan dorongan dari dalam diri untuk mengerjakan serangkaian aktivitas untuk mencapai satu tujuan. Motivasi menjadi salah satu kunci karena motivasi adalah energi yang dibutuhkan dalam mengembangkan dan melaksanakan strategi apapun untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan merdeka belajar yaitu salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Pada dasarnya, program Merdeka Belajar ini memiliki tujuan untuk memerdekakan guru dan siswa. Hal ini sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan manusia, khususnya dalam hal pendidikan. Lalu, bagaimana dampak merdeka belajar terhadap guru dan siswa? Adapun dampak positif terhadap guru, yakni tahan terhadap stres. Yang dikandung maksud adalah dalam merdeka belajar dapat mengurangi beban guru dengan disederhanakannya RPP. Guru dapat berekspresi dalam menciptakan kondisi belajar yang lebih menyenangkan. Merdeka belajar juga dapat meningkatkan kompetensi guru dan mendukung inovasi guru dalam mengajar, sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Sedangkan dampak positif terhadap siswa, yakni tahan terhadap kesulitan. Dengan penerapan merdeka belajar, setiap peserta didik dapat mengeksplor kembali diri mereka masing-masing untuk menemukan apa yang mereka suka dan apa yang mereka ingin kembangkan. Melalui merdeka belajar, peserta didik mendapatkan hal-hal positif lainnya seperti skill, karakter yang tertanam baik, hingga pola pikir logika yang dilatih untuk menjadi siswa dan siswi yang terampil dan beretika baik, sehingga dapat meningkatkan capaian pembelajaran. Lalu, bagaimana pada lembar aksi 1 membantu saya untuk melatih motivasi? Ada 2 hal yang saya lakukan, yakni praktik bersama guru dan juga praktik bersama peserta didik. Pada praktik bersama guru, hal yang dilakukan yakni memetakan kebutuhan sendiri, menyusun tujuan mengajar, dan strategi umpan balik berkelanjutan. Adapun praktik bersama peserta didik, hal yang dilakukan adalah melakukan asesmen diagnostik, membantu peserta didik menyusun tujuan belajar, dan strategi umpan balik berkelanjutan. Ada 7 tips yang dapat saya bagikan kepada rekan pendidik lainnya dalam mengelola motivasi dan menerapkan merdeka belajar. Tips yang pertama, kuasai mata pelajaran. Pada program Merdeka Belajar, guru memang bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa dapat menemukan banyak ilmu dari berbagai sumber seperti buku, internet, atau sumber lainnya yang relevan. Akan tetapi, perlu diingat, ketika guru tidak menguasai materi pelajaran, maka besar kemungkinan guru tidak akan maksimal dalam membantu siswa menguasai materi pelajaran. Guru yang menguasai mata pelajaran memiliki segudang cara untuk membuat siswa memahami materi pelajaran dengan mudah. Kelas merdeka pun dapat tercipta jika terdapat interaktif aktif antara guru dan siswa. Tips yang kedua, yakni menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Mengajar dengan suasana yang nyaman tentu lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. Hal ini penting sekali untuk menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar. Selain itu, belajar yang nyaman juga dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar guru serta meningkatkan kepercayaan diri siswa.
Tips yang ketiga, disiplin dan bertanggung jawab. Untuk mengajarkan sifat disiplin dan bertanggung jawab pada siswa, guru dapat melibatkan mereka dalam menciptakan atau membuat kesepakatan dalam menerapkan kedua sifat tersebut dalam belajar. Contohnya, membuat peraturan atau tata tertib kelas. Pembuatan tata tertib kelas melalui hasil musyawarah bersama dapat menciptakan kelas merdeka. Tips yang keempat, yakni mendidik dengan hati. Pendidikan yang diberikan guru untuk siswanya adalah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Guru harus tulus dan ikhlas dalam mengajari siswanya sepanjang waktu. Perlakukan siswa sebagaimana anak sendiri. Jika mereka melanggar aturan, maka berikan hukuman yang bertujuan untuk mendidik. Ketika semua itu sudah dilakukan, maka mereka dapat merasakan kasih sayang yang kita beri. Tips yang kelima, yakni ramah dan selalu tersenyum. Guru memang perlu memberi batasan kepada siswa agar mereka berlaku sopan, bertanggung jawab, dan disiplin. Tetapi, guru juga tidak boleh lupa untuk bersikap ramah dan selalu tersenyum kepada siswanya. Suasana yang menyenangkan sangat diperlukan untuk menciptakan kelas yang merdeka. Tips yang keenam, yaitu responsif. Menciptakan kelas merdeka, yaitu menjadi seorang guru yang responsif. Guru yang responsif bertujuan untuk memahami dan mempelajari karakteristik siswa. Dengan demikian, guru mengetahui model belajar seperti apa yang dibutuhkan siswa sehingga tujuan belajar dapat tercipta. Tips yang ketujuh, yakni berikan kepercayaan. Guru yang memberi kepercayaan kepada siswanya akan membuat siswa merasa dihargai dan diikutsertakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Siswa akan merasa bahwa dirinya mempunyai kemampuan dan dapat diandalkan, sehingga ia merasa tertantang untuk memecahkan masalah secara kreatif dan inovatif. Demikian pemaparan refleksi yang dapat saya sampaikan. Rekan pendidik lainnya juga dapat mengikuti kegiatan BIMTEK Semangat Guru yang dapat diakses di laman SIM PKB masing-masing dengan memilih program Semangat Guru 2 dan silakan pilih untuk tanggal mengikuti BIMTEK yang telah disediakan. Selamat mencoba. Salam Merdeka Belajar.